Selamat datang di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untirta memiliki 5 kampus, yaitu Kampus A Pakupatan, Kampus B Cilegon, Kampus C Ciwaru, Kampus D Kepandean, dan mulai 2020 Untirta memiliki kampus baru, yaitu Kampus Sindang Sari. Dengan komitmen menyediakan layanan pendidikan terbaik, Untirta memiliki 7 fakultas. Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Nasika Sari SPD. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Bangsal. Hari ini, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau STD 2.1 di Palembang tempat saya mengajar. Baiklah, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sudah siap belajar? Siap. Adalah kita menyanyikan tepuk semangat. Ayo, 1, 2, 3, semangat. 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 Sekarang kita akan mulai pelajaran ya, tapi sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya Ibu absen dulu nak ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua nak ya? Nah, ayo ketua kelas dipilih baca doa nak, bersama-sama pimpin kawan-kawannya nak. Teman-teman, kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih Peri sudah memimpin doa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Lagu kebangsaan kita Garuda Pancasila. Siap anak-anak? Ya, Ya. Nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3, mulai. Lihat sini nak, lihat sini nanti. Aku Pancasila
terima kasih telah menyanyikan lagu bersama-sama. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, dengan membaca pantun, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri pantun dengan benar. Yang kedua, dengan membaca pantun, peserta didik mampu menyimpulkan amanat pantun yang dengan tepat. Yang ketiga, membaca pantun, peserta didik dapat membuat pantun dengan benar. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis berbagai karya tari daerah yang menggunakan properti tari yang tepat. Yang keenam, dengan kegiatan mengamati gambar, peserta didik mampu membuat gambar tarian daerah menggunakan properti yang tepat. Yang ketujuh, dengan kegiatan membaca, peserta didik dapat menganalisis organ peredaran darah pada manusia dengan rinci. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dengan kegiatan mengamati, peserta didik dapat menggambar organ peredaran darah pada manusia dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini nak ya. Nah, sekarang kita mulai pelajaran yang pertama. Hari ini kita belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran kedua. Pelajaran pertama adalah pembelajaran SBDP. Oke, Ibu tanya, Irfan, ini gambar apa nak? Dibuka dulu nak, mic-nya mana? Gambar apa nih sayang? Orang sedang menari. Ya, pintar. Sekarang Renaldi, Ibu tanya, masih ingat nggak nak, ini tarian apa namanya nak? Aldi? Tari piring, Bu. Tari apa nak? Tari piring. Ya, pintar. Ini adalah tari piring dari Sumatera Barat atau Solo nak ya, yang kita pelajari kemarin. Lanjut. Hapipa. Hapipa, mana Hapipa? Hapipa ini gambar apa nak? Gambar apa sayang? Tari kuda lumping. Ya, pintar. Ini adalah tari dari Ponorogo, yaitu tari kuda lumping ya, benar. Nah, sekarang Ibu kasih tahu ya, ini unsur, kita akan belajar tentang tarian ya. Nah, unsur-unsur tarian, coba dibaca ini siapa yang belum tadi? Si Anggun, coba dibaca Anggun, unsur-unsur tari Anggun. 1. Gerak. 2. Iringan. 3. Tema. 4. Tantangan busana. 5. Tantangan hias. 6. Panggung. 7. Proses. Ya, benar. Jadi unsur tari itu ada 1 gerakan ya, yang kedua iringan musik ya, yang ketiga tema, yang keempat tata busana, yang kelima tata rias, yang keenam set panggung, dan yang ketujuh properti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang properti tarian. Coba dilihat lagi ini, nizam. Untuk tari ini, tari piring nizam. Sebentar ya Ibu, Ibu lihat dulu muka nizam, di mana muka nizam ini? Nizam. Coba Ibu tanya, apa saja properti yang ada di tari piring nak? Sesuai gambar ini nak. Piring, selendang, baju adat,
Padang, alat musik tradisional. Ya benar ya. Properti dari tari piring itu harus ada piring nak. Tuh yang digambar ada piring kan? Nah yang kedua dia harus pakai baju adat. Adatnya dari mana tadi nak? Dari Padang. Karena dari Padang dia harus pakai baju Padang ya. Terus pakai selendang khas Padang dan menggunakan alat musik untuk mengiringi tarian itu. Tentu saja alat musiknya dari Padang. Pinter. Alia, coba lihat di sini apa saja properti dari tarian kuda lumping nak? Kuda terbuat dari bambu atau kuda tiruan. Ya, propertinya itu ya yang dipakai penari itu ya. Ada kuda tiruan, alat musiknya juga ya khas Ponorogo dan baju dari Jawa juga. Ya, benar. Itu tentang pelajaran tari ya. Sekarang kita belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Coba kita lihat di sini. Coba sih, Zaki. Apa itu pantun Zaki? Coba dibaca di sini nak. Pantun adalah karya sastra lama yang berbentuk puisi. Pantun mengandung pesan atau amanat, dan pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan dan pembuat pantun. Pesan tersebut dapat berupa nasihat atau ajaran. Pintar ya. Pantun adalah karya sastra lama yang berbentuk puisi. Dia mengandung pesan nak, ya. Dia ada pesan, ada amanat dalam pantun itu ya. Berupa ajakan, ajaran atau nasihat untuk kita ya. Sekarang Salma, coba baca ciri-ciri pantun sayang. Ciri-ciri pantun. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris atau 8 12. Sampai kena baca sampai. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4. Ya benar ya. Jadi ciri-ciri pantun di sini ada tiap bait terdiri dari 4 baris ya. Setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata ya. Dan baris 1 2 merupakan sampiran. Baris ketiga dan 4 merupakan isi. Pintar ya. Ngerti nak ya? Nah, sekarang kita ke pelajaran IPA. Peredaran darah pada manusia. Nah, peredaran darah pada manusia ini terdiri dari pembuluh darah dan jantung. Di mana letak jantung, Nak? Coba tunjuk. Di mana? Di sebelah kiri. Ini namanya jantung ya. Pembuluh darah itu apa, Ibu? Pembuluh darah itu ada tersebar pelajaran kemarin ya kita ya, tersebar di seluruh bagian tubuh. Ini namanya pembuluh darah ya. Nah, membahas ya kedua organ itu ya tanpa membahas darah. Nah, jadi komponen yang penting dalam kehidupan manusia itu adalah yang pertama adalah darah, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga baru jantung. Coba dibaca dulu nak, darah ini nak siapa ya? Nizam sayang, baca Nizam, darah Nizam. Nizam. Organ peredaran darah. Ini sayang nomor 1. Darah
Fungsi darah adalah sebagai berikut. A. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan K2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Terus B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. ya. D. D. Mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari efek membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Ini nak, Menjaga kestabilan suhu tubuh. G. Mengatur keseimbangan asam basa. ya benar. Ini adalah fungsi dari darah, nak ya. Jadi darah itu penting untuk tubuh kita, nak ya. Jadi darah itu harus bagus. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara makanan yang sehat ya. Makanan yang bervitamin. Karena fungsi darah ini banyak, nak. Ya. Yang pertama sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen. O2 itu oksigen. Menjaga temperatur tubuh tetap. Meredarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis ya, atau untuk menjaga osmosis tubuh. Yang D mengedarkan getah bening. Yang E menghindarkan tubuh dari infeksi. Misalnya kita kena paku, nah ya. Kalau darah merah kita tidak berfungsi dengan baik, maka sel darah putih yang yang berperan, dia membekukan darah. Coba kalau darah putih kita tidak berfungsi dengan baik, darahnya ngalir terus, ya. Yang F menjaga kestabilan suhu tubuh, dan yang G mengatur keseimbangan asam basa atau HB. Pinter. Lanjut Nizam, kita ke pembuluh darah. Zaki, baca ini nak. Zaki atau Aldi? Aldi saja, Aldi baca ini nak. Yang mana, Bu? Rina, pembuluh darah. Pembuluh darah pada pendarahan manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil arteriol dan ujung langsung berhubungan dengan sel-sel jaring tubuh. 3. Jadi Aldi stop. Jadi pembuluh darah itu ya terdapat 3 pembuluh darah. Yang pertama arteri dan arteri kapiler ya, sama kapiler ya, jantung ya. Nah arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah keluar jantung. Vena mengalirkan darah dari pembuluh vena kecil ya. Dan yang terakhir pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah yang sangat berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan tubuh ya.
Coba sih apa lagi yang baca ya? Hafifa dibaca nak. Yang ketiga jantung nak. Hafifa, mic-nya hidupkan Hafifa. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas berapa bagian, yaitu perikardium, pembungkus jantung, miokardium, otot jantung, dan endokardium, pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah. Ya, jantung manusia terletak di rongga dada ya, di atas diafragma ya. Jantung itu berfungsi untuk mengedarkan darah juga ya. Dia meneruskan aliran darah ya, dan membawa sari makanan ya. Sekarang kita lanjut ke gangguan kesehatan pada darah manusia. Nah, siapa yang bisa baca itu? Si Peli baca, Pel. Peli. Keturunan. Hemofilia, kelainan pada seseorang dengan ciri-ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Talasemia, kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit. Ini nak, baca ini nak. Non-keturunan. Anemia, kelainan karena kekurangan sel darah merah. Leukemia, kelainan karena kelebihan sel darah putih. Ya, pinter. Jadi ada dua ya, gangguan kesehatan pada darah yang disebabkan faktor keturunan dan non keturunan. Kalau keturunan, dia itu ada hemofilia, yaitu kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Nah, bagaimana dan apa yang akan terjadi kalau kita luka tapi darahnya tidak berhenti? Takut kan? Nah, itu kalau dia kelainan hemofilia. Yang kedua, talasemia, kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit. Bagaimana Bu lihatnya bentuk bulan sabit? Gak bisa kita lihat dengan mata atau kasat mata saja, dia harus pakai mikroskop ya. Yang kedua, karena non keturunan, anemia ya, kelainan karena kekurangan darah merah. Ya, kalau kurang zat besi, kita konsumsi sayurnya kurang, seperti makan bayam, makan kangkung atau daging-dagingan, itu akan membuat kita anemia. Apa itu anemia, Bu? Anemia itu sempoyongan, suka kunang-kunang matanya, suka mau pingsan, itu namanya kekurangan darah, efek kekurangan darah atau anemia ya. Dan yang kedua adalah leukemia. Leukemia ini kelebihan ya, kelainan karena kelebihan sel darah putih ya. Nanti badannya agak pucat gitu nak ya. Nah, ini gambar pembuluh darah ya. Ini gambar pembuluh darah nak ya. Oke. Sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Coba sekarang kita simpulkan pelajaran. Yang pertama tadi pelajaran tentang apa nak? Tentang tarian. Tari apa saja tadi nak? Nari piring dan nari kuda lumping. Ya, bentar, Pelit. Tari kuda lumping dan tari piring. Propertinya apa? Siapa yang bisa jawab? Propertinya apa nak?
Kalau tari piring, propertinya tadi piring, baju adat, dan alat musik dari Pak. Ada. Selendang, pinter. Kalau properti untuk tari kuda lumping apa tadi? Kuda buatan. Ya, baju dari apa? Dari Ponorogo, dan alat musik dari Ponorogo. Terus belajar pantun. Pantun adalah sajak dari apa tadi, Nak? Sajak dari syair lama yang berisikan nasihat dan petua, saran boleh. Ciri-cirinya apa tadi ciri-cirinya? Terus apa lagi, Nak? Terus pelajaran tentang IPA, peredaran darah pada manusia, ada pembuluh darah, ada jantung. Bisa, Nak ya, mengerti, Nak ya? Bisa, Nak ya? Oke. Sekian dulu untuk pelajaran hari ini ya. Kita akan melanjutkan pada pelajaran esok hari. Nanti akan Ibu kasih tugas di LKPD, Nak ya. Kerjakan, nanti Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau ya pintar. Kalau sudah mengerti berarti sudah pintar semua ya. Nanti ke Ibu kasih tugas di LKPD, Nak ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Untuk mengakhiri dulu ya, Ibu stop dulu ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Feli, silakan dibaca doanya, Nak. Oke, terima kasih anak-anak ya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.